Ya baik anak-anak, sebelum belajar silahkan dipersiapkan dulu ya ketua kelas. Coba Nanda Gunawan ya, ketua kelas, coba silahkan dipersiapkan. Bersiap. Beri Salam. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya, terima kasih kepada Nanda Gunawan selaku ketua kelas. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita belajar maka kita akan berdoa dulu. Hari ini giliran siapa nih yang pimpin doanya? Atau siapa yang mau nih? Mira ya. Silahkan Mira pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Mira yang telah bersedia memimpin doanya. Nah, sebelum kita belajar ini Bapak absen dulu. Muflizar Nanda. Hadir Pak. Muflizar Nanda. Apa kabar Muflizar Nanda? Baik? Alhamdulillah baik Pak. Tadi ke sekolah sama siapa tadi? Diantar sama kakak Pak. Oh ya, oke. Muhammad Aries. Hadir Pak. Hadir. Apa kabar Aries? Alhamdulillah sehat Pak. Nasbar. Apa kabar Nasbar? Iya, sepertinya hadir semua ya. Ini hadir Pak. Ya, sepertinya hadir semua. Baik, kalau hadir semua, ini kita pada hari ini akan belajar tentang materi menyambut usia balik. Jadi menyambut usia balik ini adalah materi sebelumnya kita sudah belajar menyambut usia balik dengan subtemanya tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, pada hari ini kita akan belajar tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama nanti anak-anak semuanya mampu memahami tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Kemudian anak-anak juga mampu menyebutkan kewajiban setelah balik. Nanti ketika kita sudah tahu kita itu sudah balik, apa yang harus kita lakukan ataupun apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah mampu menyebutkan larangan ketika berhadas besar. Nanti kalau kita itu dalam keadaan berhadas besar, ada larangan-larangan tertentu yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim. Nah, sebelumnya Bapak mau tanyakan ini. Kira-kira dari kalian itu pertama sekali masuk sekolah, dari kelas 1 sampai kelas 4 sekarang ini, kira-kira ada nggak yang berubah dari keadaan fisik kalian? Ada Pak. Ada kan? Tambah besar. Tambah besar. Iya. Apa lagi? Tambah tinggi, Pak. Tambah tinggi. Terus? Saya suaranya udah berubah Pak. Iya, suaranya sudah berubah. Saya sudah mulai berkumis Pak. Iya. Jadi semua yang kalian sebutkan itu adalah tanda-tanda dari memasuki usia balik. Itulah tanda-tanda usia balik dalam ilmu biologi.
Sementara kalau dalam ilmu fikih seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang pertama kemarin adalah mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Nah, jadi hari ini kita fokusnya ke biologi. Nah, ilmu biologi. Nah, belajar perkembangan usia ini sangat penting. Kenapa? Karena berhubungan tentang kewajiban kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Jadi ilmu biologi itu apa sih? Nah, ini dia ilmu biologi. Ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang semua makhluk hidup. Apa contoh makhluk hidup? Siapa yang mau jawab nih? Manusia, pohon, Manusia, Iya, apalagi manusia, hewan, hewan, Ah. tumbuhan. tumbuhan. Itu adalah contoh-contoh dari makhluk hidup. Nah, anak-anak sudah tahu Kak arti balik itu? Belum, Pak. Belum, Pak. Coba ini lihat yang Bapak tampilkan ini. Nah, jadi secara bahasa balik itu adalah sampai artinya. Tapi secara istilah balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim untuk menjalankan Yuk, beko di pas perintah nada agama. tampil juga biar lama. Karena kan Jadi awak kan ada kalau tahu kita jam bahasa sudah saya. memasuki usia balik, Aku baik yang maka instan gitu. Allah mewajibkan kepada kita untuk menjalankan syariat. Nah, untuk lebih mempermudah kita akan bagi kelompok ya. Ini sudah Bapak bikin kelompoknya. Jadi kelompok 1 Mira, kemudian Muflizar Nanda, Aries, kemudian Rahmatillah dan Biki Aliana. Kemudian kelompok 2 ada Syamsul, ada Salim, Novita, Nanda Gunawan dan Sudi Hartono. Mau pitau aja. Kemudian kelompok 3 Safrina, Nasbar, Almizal dan Satria. Nah, tugas kelompoknya apa? Ini mari kita lihat tugas kelompoknya. Nah, kelompok 1 itu mengerjakan menyebutkan tanda-tanda usia balik. Nanti Bapak kasih bahannya, nanti silahkan kalian cari di bahan yang telah Bapak persiapkan. Kemudian kelompok 2 menyebutkan kewajiban setelah memasuki usia balik. Dan kelompok 3 menyebutkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika dalam keadaan berhadas besar. Nah, sampai di sini paham kira-kira tugas kelompoknya? Paham. Paham ya? Oke, baik. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit ya untuk tugas kelompoknya. Silahkan dikerjakan. Nah, apakah sudah siap? Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Alhamdulillah. Sekarang Bapak minta kepada perwakilan kelompok 1 nih. Ini siapa nih Bapak panggil? Perwakilan kelompok 1 siapa kira-kira nih? Muflizar Nanda ya? Ya, boleh. Baik, Pak. Coba Nanda bacakan apa hasil diskusi kalian tentang menyebutkan tanda-tanda usia balik. Coba dibacakan. Baik, Pak. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab mempresentasikan tanda-tanda balik. Menurut kami tanda-tanda balik itu yang pertama tumbuhnya rambut, ketiak, kembang, berkumis, dan rambut kemaluan, pertumbuhan fisik, tumbuhnya jakun, dan perubahan suara. Kemudian tumbuhnya kalau perempuan itu laki-laki, kalau perempuan tumbuhnya rambut di bagian tertentu, ketiak, dan rambut kemaluan, perubahan bagian pinggul, dada, dan perubahan suara. Oke, mantap sekali nih dari kelompok 1. Nah, ini sudah jelas nih ya. Ini sangat bagus. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain. Coba dari kelompok lain mungkin ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1, silahkan. Pak,
Oh, berarti udah jelas nih ya. Ya udah paham itu Ya, Pak. Pak. Bagus. Iya, berarti beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, ini yang disebutkan ataupun yang dikerjakan oleh kelompok 1 ini sudah sangat bagus. Yang pertama, tanda balik menurut ilmu biologi, laki-laki itu yang pertama tumbuhnya rambut di bagian ketiak, kemudian jambang, kemudian berkumis, dan adanya rambut kemaluan. Jadi ini untuk laki-laki. Kemudian pertumbuhan fisik, tumbuhnya jakun dan perubahan suara. Tumbuh jakun ini untuk laki-laki nih, pada perempuan nggak ada. Begitu juga berkumis. Sabrina ada berkumis nih? Enggak ya. Nah, karena berkumis itu adalah laki-laki. Nah, itu adalah tanda balik menurut biologi untuk laki-laki. Kemudian perempuan, beberapa bagiannya sama juga dengan laki-laki. Tumbuhnya bulu rambut di beberapa bagian seperti di ketiak dan rambut kemaluan. Kemudian juga perubahan bagian pinggul dan dada. Kemudian juga ada perubahan suara. Nah, biasanya suara perempuan itu lebih halus dia. Kalau sudah memasuki usia balik, suaranya lebih halus dan lebih lembut. Oke. Iya. Nah, untuk kelompok 2, silahkan dipresentasikan. Ini siapa nih yang mau presentasi ini, perwakilan kelompok 2? Hal yang wajib dilakukan setelah usia balik. Boleh, silahkan. Ya Pak, kami dari kelompok Umar bin Khattab, kelompok 2, ingin mempresentasikan kewajiban setelah balik, yaitu setelah kami diskusikan tadi ada yang pertama itu menjaga sholat Pak, dan yang kedua itu menjaga martabat diri sendiri. Ya, menutup aurat ya. Ya, menutup aurat juga Pak termasuk Pak. Dan yang ketiga itu gambar sedang apa itu? Yang Bapak presentasikan ya. Yang paling bawah itu adalah sedang Belajar Pak, menuntut ilmu Pak. Iya, menuntut ilmu. Nah, itu sudah benar nih yang disampaikan oleh kelompok 2. Jadi kelompok 2 ini pintar-pintar juga nih. Dah tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, jadi hal yang wajib dilakukan setelah usia balik itu yang pertama adalah menjaga sholat. Nah, jadi sholat nggak boleh tinggal lagi. Ya, nggak boleh lagi kita tinggal sholat karena Allah sudah membebankan syariah kepada kita. Kemudian menutup aurat. Nah, aurat perempuan itu sampai mana? Sama siapa nih Opak tanya? Sama Mira ya. Aurat perempuan itu sampai mana Mira? Dari ujung kaki sampai ujung rambut, Pak. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, Pak. Benar nggak kira-kira? Ada kecualinya, Pak. Ada kecualinya. Kecualinya apa nih Satria? Kecuali Ada bagian suaminya. wajah sama tangan, Pak. Iya, Telapak tangannya. Iya, benar sekali. Nah, ini anak opa dua-duanya udah pintar nih. Cuma ada yang perlu ditambahkan lagi sama kawan yang lain Satria. Jadi aurat perempuan itu adalah seluruh bagian dari tubuh kita kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian kalau laki-laki sampai di mana aurat kita? Aries. Coba Aries. Kalau laki-laki Pak, dari atas pusar sampai ke bawah lutut minimal Pak. Dari atas pusar sampai ke bawah lutut minimal. Oke, benar sekali. Jadi laki-laki itu batas auratnya adalah di atas pusar sampai di bawah lutut.
Namun demikian ketika kalian nanti misalnya keluar dari rumah, janganlah nggak pakai baju. Walaupun mungkin tertutup aurat kalian, tapi tidak bagus, tidak indah dilihat oleh orang lain. Ngikit nyamuk juga Pak kan nggak pakai baju. Iya, digigit nyamuk juga, kan rugi darah kita. Nah, oke, ini untuk kelompok 2. Mungkin ada yang mau bertanya nih untuk kelompok 2? Nggak ada? Ya Pak, Silahkan. kalau kita berbuat dosa berarti sudah dicatat kalau sudah balik Pak. Kalau kita berbuat dosa berarti sudah dicatat kalau kita sudah balik Pak. Silahkan Bapak persilahkan kepada kelompok 2 nih untuk menjawabnya. Silahkan kelompok 2. Sudah berdosa karena memang sudah diwajibkan. Kan wajib kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggal berdosa Pak. Betul kan Pak? Iya, benar sekali Salim, benar sekali nih. Ini udah dapat nilai plus ini untuk kelompok 2 nih. Jadi kalau kita sudah balik, kalau kita berbuat dosa, maka Allah akan mencatat dosa-dosa kita. Makanya mulai dari sekarang ini kita harus belajar. Kalau kalian belum balik, maka harus belajar untuk membiasakan sholat, membiasakan menutup aurat, agar nanti ketika kalian sudah memasuki usia balik, kalian terbiasa dalam hal-hal seperti itu. Nah, untuk kelompok 3, silahkan nih kelompok 3. Apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam keadaan berhadas besar? Silahkan. Siapa nih dari kelompok 3? Saya Pak. Boleh, silahkan. Ya. Kalau dalam keadaan berhadas besar, laki-laki maupun perempuan dilarang untuk menyentuh mushaf Al-Quran Pak. Iya. Kemudian juga dilarang untuk melakukan sholat Pak. Ya. Selanjutnya dilarang juga untuk berkunjung atau menetap di dalam masjid Pak. Iya, benar sekali nih kelompok 3. Ini kelompok 3 juga presentasinya sudah bagus. Coba tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh kelompok 3 ini sudah benar. Yang pertama, kita tidak boleh memegang Al-Quran, kemudian nanti membaca Al-Quran. Itu tidak boleh kalau kita dalam keadaan berhadas besar. Kemudian kita juga tidak boleh melaksanakan sholat, dan kita juga tidak boleh menetap di masjid. Nanti kalau kita dalam keadaan berhadas besar, jangan kita menetap di masjid, jangan kita masuk ke masjid. Nah, ada pertanyaan nih untuk kelompok 3. Saya Pak, Silahkan. kalau berpuasa boleh Pak? Kalau berpuasa boleh Pak. Silahkan kelompok 3. Kira-kira kalau berpuasa boleh nggak dalam keadaan berhadas besar? Boleh Pak. Bagaimana? Boleh Pak, boleh. Boleh Pak. Benar kira-kira boleh? Kawan-kawannya yang lain? Tidak boleh Pak. Boleh Pak. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Ini mana yang benar nih? Kan duluan berhadas baru berpuasa, bukan berhadas sedang berpuasa Pak. Iya, kan duluan berhadas baru berpuasa. Jadi kalau kita dalam keadaan berhadas besar, kita misalnya kalau perempuan dalam keadaan haid, haid kan sudah kita pelajari kemarin kan, tanda-tanda balik di ilmu fikih. Jadi kalau perempuan dalam keadaan haid maka tidak boleh kita berpuasa. Jelas, kami kelompok 2 udah jelas Pak. Sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas berarti sekarang Bapak mau kasih pertanyaan nih dalam bentuk game kan, dengan menggunakan aplikasi kuis.
Siap kan? Siap Pak, siap. Siap ya. Ya Pak. Nah, ini dia pertanyaan menyambut usia balik. Udah. Berarti ini hasilnya. Kita lihat. Oke, udah siap ya semuanya ya. Nah, mari kita lihat hasil dari kuis kita tadi. Coba kita lihat nih. Nah, ini dia nih. Nah, ini Muhammad Salim udah benar. Kemudian Muhammad Aries juga udah banyak benar nih. Seperti ini udah bagus. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang mungkin sulit. Nanti akan kita perbaiki mana yang kurang jelas. Nah, kira-kira untuk hari ini apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini? Siapa nih? Tadi kita udah pelajari tentang tanda-tanda balik, kemudian kewajiban setelah balik, dan kita udah tahu kalau lagi berhadas nggak boleh ngapain aja Pak. Alhamdulillah sudah tahu Pak. Iya, bagus sekali Salim. Terima kasih Salim. Ya, coba Nanda Gunawan, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Pak, tadi kita sudah belajar tanda-tanda balik Pak bagi laki-laki dan bagi perempuan secara biologi. Kalau laki-laki itu tadi saya dengar Bapak jelaskan ada jakun ya Pak ya, sementara perempuan tidak ada jakunnya. Iya. Yang lain juga Pak, ada perempuan sudah haid dan laki-laki sudah basah. Bagus sekali Nanda Gunawan. Coba Sabrina, selain yang disebutkan sama Nanda tadi, apa yang sudah kita pelajari? Dan apa dari hal yang tidak boleh kita lakukan kalau kita dalam keadaan berhadas? Banyak lah Pak. Ya. Oke, hal yang tidak boleh kita lakukan dalam keadaan berhadas itu masuk masjid tadi, kemudian puasa, sholat, dan beberapa ibadah lainnya. Dah mungkin untuk hari ini sudah cukup sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkannya. Dah, mari sebelum Bapak tutup, mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.